Jika kamu terkurung di ruang rahasia, demi bertahan hidup, hanya bisa minum air kotor, memakan makanan kadaluarsa, apakah kamu akan melakukannya? Film dimulai. Wanita yang bernama Jessie terkurung di ruang rahasia. Pacarnya yang bernama John masih bersedih karena kehilangannya. Tidak tahu bahwa pacarnya terkurung di belakang kaca ini. Meskipun Jessie terus berteriak dari dalam, John sama sekali tidak dapat mendengar suaranya. Karena ini adalah ruang rahasia yang dibangun untuk menghindari perang. Ruang rahasia benar-benar terisolasi dari luar. Sangat rapat. Dua cermin menghadap toilet dan kamar tidur. Dari luar tidak dapat melihat ke dalam. Tetapi dari dalam bisa melihat dan mendengar kondisi luar dari kaca dan radio. Dan kenapa Jessie bisa terkurung dalam ruang rahasia? Harus dicerita dari setengah bulan lalu. John adalah konduktor musik. Banyak wanita di dalam grup musiknya. Takutnya para wanita itu akan mencarinya. Melihat sudah waktunya mereka menikah. Hari itu, Jessie melihat John sangat dekat dengan pemain piano. Meskipun John terus menjelaskan, mereka hanya rekan kerja. Tetapi dia tidak menduga, semua wanita selalu curiga. Pagi hari sebelum John bangun, diam-diam melihat ponselnya. Terlihat pesan bersama wanita itu. Ketika John bekerja, Jessie bercerita dengan pemilik rumah. Dan pemilik rumah memberinya sebuah ide, untuk membuktikan ketulusan cinta pacarnya. Dari pengalamannya, salah satu cara mengujinya adalah menghilang. Orang yang kehilangan akan menghargai segalanya. Akhirnya mereka bersepakat, dan pemilik rumah membawa Jessie ke dalam kamar, mengeluarkan sebuah kunci, membuka pintu yang tersembunyi dekat kaca. Ternyata sebuah ruang rahasia. Ruang rahasia itu memang sangat lama. Yang kerennya adalah bisa mendengar dan melihat semua yang terjadi di kamar. Orang di luar tidak dapat mendengar dan melihat ke dalam. Setelah pemilik rumah pergi, Jessie segera membereskan barangnya, berencana masuk ke ruang rahasia menguji pacarnya. Sebelum pergi juga merekam video perpisahan. Di saat ini tiba-tiba pacarnya pulang. Jessie buru-buru meninggalkan pesan, berlari ke ruang rahasia. Setelah John pulang melihat bahwa Jessie sudah pergi, dia sangat sedih. Dan Jessie berdiri di belakang kaca. Dia sangat senang, karena dia melihat pacarnya sangat mencintai dia. Dan pacarnya sudah lolos dari ujiannya. Akhirnya dia berencana mengambil kunci dan keluar, memberi kejutan untuk John. Di saat ini dia sadar karena buru-buru, kuncinya terjatuh di luar. Sehingga ada adegan pertama di film. Dia terus berteriak, dan memukul kaca, tetapi pacarnya tidak terdengar. Kedap suara di ruang itu. Dia mengambil kursi dan melempar kaca. Karena kaca berlapis ganda dan anti peluru, sama sekali tidak berhasil. Dia teringat ponsel. Ternyata di ruang rahasia ini, tidak ada signal. Dia hanya bisa mengambil kunci lain. Tentu saja tidak berhasil. Yang tahu ruang rahasia ini hanya dirinya dan pemilik rumah. Pemilik rumah menyewakan rumah ini, karena dia akan pindah ke Inggris besok. Ini berarti Jessie mungkin akan selamanya terkurung di sana. Sampai meninggal, pacarnya menghilang begitu saja. Tentu saja polisi mencurigai pacarnya. Jessie terkurung di ruang rahasia. Sudah melebihi 24 jam. Demi menyelamatkan diri, dia mulai menggali dengan pisau kecil. Untuk tetap berenergi, dia makan makanan yang sudah berjamur. Air yang diminum juga kotor. Demi bertahan hidup, dia tetap memakannya dan meminumnya. Terus menggali selama 2 hari. Tetapi malah terlihat besi. Dia melihat pacarnya dan putus asa. Dan dia menggunakan kayu mengetok. Pipa yang terhubung dengan wastafel ternyata membuat air bergetar. Tetapi John tidak memperhatikannya. John terus sedih dan merasa bersalah dalam beberapa hari. Dan karena ruang rahasia sudah lama, listriknya juga rusak. Akhirnya Jessie hanya bisa menunggu John menemukannya. Sampai suatu hari John membawa seorang gadis pulang. Wanita itu adalah rekan kerjanya. Di belakang kaca dia melihat pacarnya dan wanita lain, berbaring di kasurnya. Dia hanya bisa menangis. Dia sangat sedih. Dia memarahi pacarnya dengan kuat di dekat wastafel. Ternyata suaranya yang kecil melalui pipa tersalurkan ke wastafel luar. Suara yang aneh membuat gadis di luar merasa aneh. Awalnya dia tidak begitu peduli. Sekarang demi bertahan hidup, meskipun pacarnya selingkuh juga tidak apa-apa. Harapan Jessie yaitu keluar dari ruang rahasia. Suatu hari gadis yang bernama Melly ini menemukan kunci ruang bawah tanah. Jessie jadi bersemangat, karena ada harapan. Mulai saat itu, Jessie terus mengetuk saluran, membuat air bergelombang. Terlihat jelas wanita lebih detail dibanding pria.
Melly melihat adanya keanehan dari wastafel. Mengira ada hantu. Suatu hari saat dia keluar, melihat gelombang di danau, langsung teringat. Dengan berani dia pulang ke rumah, membuka air hingga penuh, kemudian berkata mulai. Jessie langsung bekerja sama dari dalam. Dia mengetuk saluran, dan terjadi gelombang di air. Melly berkata berhenti. Gelombang itu juga berhenti. Kemudian Melly terus berpikir, jika benar maka akan terjadi gelombang air. Beberapa kali kemudian, Melly akhirnya tahu bahwa seseorang terkurung di dalam. Jadi menemukan lubang kunci di dekat rak buku. Saat dia ingin membuka, tiba-tiba ragu. Dia takut ketika melepaskan wanita di dalam. Dia akan kehilangan John. Dia tahu bahwa John menerimanya, karena pacarnya menghilang. Manusia selalu egois. Demi mempertahankan pacarnya, dia mau merahasiakan semua ini. Dia membuang air di wastafel. Jessie terus berteriak dan menangis. Keesokan harinya karena Melly takut John mengetahui ruang rahasia, dia membereskan barang di kamar, meletakkannya di tempat lain. Beberapa hari kemudian, ketika Melly memanggil nama Jessie, tidak ada yang menjawab. Dia merasa mungkin saja Jessie sudah meninggal. Polisi datang lagi untuk mengetahui situasi John, dan memberikan foto saat mengikuti John. Dari foto terlihat, John berselingkuh lagi. Saat ini dia mengerti bahwa dia juga salah satunya yang kelebihan. Dan pria yang bersamanya adalah pria yang brengsek. Demi pria begini, mencelakai wanita yang senasib dengannya, sangat tidak kaya. Setelah polisi pergi dia mengambil kunci, dan membuka pintu ruang rahasia. Melihat Jessie yang berbaring di kasur. Saat dia ingin memeriksa apakah masih bernafas, tiba-tiba Jessie membuka mata, memukul Melly dengan botol, kemudian keluar dari ruangan, dan mengunci ruang rahasia itu. Akhirnya Jessie melihat sinar matahari yang sudah lama tidak dilihatnya. Kemudian meninggalkan kunci, dan menempel fotonya dengan John di kaca. Berencana menguji lagi. Film berakhir di sini. Sebuah kaca terbagi menjadi dua dunia. Meskipun pacarannya meninggalkannya, tetapi juga bahagia. Dunia di dalam, berteriak gimana pun takkan terdengar. Jadi, jangan pernah mengecek ponsel pasanganmu, apalagi mengujinya. Karena kamu akan tahu bahwa semua itu tidak tahan uji, dan tidak berarti. Cinta itu untuk dihargai, bukan untuk diuji. Jika kamu yang terkurung di dalam, bagaimana kamu menolong dirimu sendiri? Selamat berkomentar. Film berakhir di sini. Sampai jumpa.